Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang kurva distribusi normal. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah satu, mampu menentukan probabilitas normal dengan menggunakan tabel distribusi. Dan yang kedua, mampu mengaplikasikan kurva normal untuk menentukan probabilitas dari suatu data X tertentu. Selamat mengikuti. Materi kali ini judulnya adalah kurva normal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa normal itu sifatnya simetrikal, ya kan? Yaitu sisi kiri sama dengan sisi kanan atau dalam bentuk distribusi bell atau bentuk lonceng. Nah, di mana symmetrical distribution ini adalah nilai rata-rata atau min-nya sama dengan median, sama dengan mode-nya atau modusnya. Jadi kalau nilainya tidak sama, misalkan rata-rata lebih besar dari median, mediannya lebih besar dari modusnya, maka ini dinamakan menceng positif. Sementara kalau rata-ratanya lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, ini namanya menceng negatif. Kalau ini tidak normal, sementara yang min, median, dan modusnya sama itu, inilah dinamakan dengan kurva normal. Oke. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa dalam mencari probabilitas suatu probabilitas yang sifatnya kontinu, jadi kejadiannya itu tidak tunggal, tapi sudah dari titik A misalkan sampai ke titik B. Jadi itu yang kita cari. Jadi berapa besaran probabilitas dari suatu X, di mana X-nya itu antara satu titik A sampai titik B. Nah, jadi ini yang seperti ini. Kemudian secara empirikal, ya kan? Jadi suatu distribusi itu dari suatu nilai rata-ratanya itu berapa besar besaran distribusi atau probabilitasnya itu bergantung daripada nilai standar deviasinya. Jadi kalau standar deviasinya itu sebesar standar misalkan ya sebesar nilai tertentu, maka besaran dari probabilitasnya adalah dari rata-rata dikurangi nilai deviasinya atau standar deviasinya sampai rata-rata ditambah dengan nilai dari standar deviasinya. Jadi kalau sebesar satu satuan standar deviasi, maka luas daerah yang di antara satu satuan standar deviasi sebesar 68,26%. Jadi kalau sebesar 2 kali standar deviasinya, jadi itu luasnya ini atau probabilitasnya ini sebesar 95,44%. Dan kalau dilebarkan lagi 3 kali standar deviasinya, maka luasnya itu sebesar 99,73%. Nah, jadi 68, 95 sama 99 ini adalah secara empirikal. Jadi kalau suatu data memiliki rata-rata tertentu dengan standar deviasi tertentu, maka berapa luasnya itu kita bisa melihat secara secara umum ya, bahwa satu kali standar deviasi luasnya 68, 2 kali standar deviasi luasnya ada 95%, dan 3 kali standar deviasi itu luasnya itu sebesar 99,73%. Nah, jadi ini secara empirikal ya. Oke, kemudian ini mencari nilai Mencari nilai Z-nya, ya kan? Jadi tentukan mencari nilai probabilitasnya dari nilai Z tertentu. Nah, jadi misalkan seperti kita ketahui nilai kurva Z ini ya, atau kurva normal ini ke kanannya itu tak terhingga positif, ke kirinya tak terhingga negatif, dan rata-ratanya sama dengan 0. Jadi ketika itu tentukan PZ kurang dari 2, berarti menghitung luas daerah yang diarsir mulai dari minus tak terhingga negatif sampai positif sebesar 2. Nah, jadi berapa ini? Jadi ini bisa kita cari menggunakan tabel atau menggunakan aplikasi seperti Excel. Sama juga kurang dari 1,25 misalkan. Atau misalkan sisanya misalkan. Nah, jadi bisa saja kita sudah mengetahui bahwa luas dari negatif hingga sampai 2 itu nilainya 0,9772 ya. Maka luas sisanya itu berarti ya 1 dikurangi 0,9772. Karena luasnya ini kan pasti 100% atau 1. Ya. Nah, jadi kalau ininya sebesar 0,9772, maka sisanya pasti sebesar 1 dikurangi 0,9772 sama dengan 0,0228. Oke, ini sama ya. Nah, jadi coba kita
kurang dari 2 ya, kurang dari 2. Kita lihat di tabel. Nah, ini ada contoh tabel ya kan. Sebenarnya tabelnya banyak ya, panjang ya. Dari tak terhingga positif di atas, mungkin mulai dari 3 sampai minus ya, minus 3 sampai ke bawahnya mungkin sampai 3 dan seterusnya ya. Oke, tadi nilainya 2 ya. Jadi Z-nya itu 2,00. Nah, ini nilainya adalah sebesar 0,9772. Jadi inilah probabilitas ketika tak terhingga negatif sampai Z-nya itu lebih besar sampai Z-nya itu sama dengan 2. Oke. Sama ya. Jadi kalau kita sudah ketahui sama minus 2, minus 2 misalkan 0,22, berarti sisanya berarti 1 dikurangi. Jadi sama. Karena kan sifatnya juga simetris. Oke. Jadi nilainya mau kiri kanan tuh bisa ya kan, sama saja. Sama dengan ini. Kemudian bisa saja soalnya itu bukan dari minusnya tak terhingga itu ya, misalkan ditentukan dari suatu titik, misalkan titik 1 dan titik 2. Jadi Z-nya itu antara 1 dan 2. Jadi di tabel itu harus kita cari dulu nilai dari probabilitas sebesar 2, jadi sebesar asiran ini. Kemudian kita tentukan juga yang nilai sebesaran nilai Z-nya ketika sama dengan 1. Jadi ini sebesar 2, berarti 0,9772, ini sebesar 1 Z-nya, nilai probabilitasnya 0,8413. Jadi kalau ditanya antara Z lebih besar dari 1 kurang dari 2, maka tinggal dikurangkan saja. 0,9772 dikurangi 0,8413, nilainya 0,1359. Jadi yang ditanya ini yang di antara. Nah, di antara lebih besar dari dan kurang dari. Lebih besar dari 1 dan sama dengan dan kurang dari sama dengan 2. Oke. Oke, itu kita bicara tentang distribusi normal ya kan. Jadi normal ya rata-ratanya itu sama dengan 0 ya kan. Kemudian standar deviasinya itu sama dengan 1. Nah, ya kan, jadi itu distribusi normal. Nah, kadang kan kenyataan data kan tidak seperti itu. Ya kan, data tidak mesti variannya sama atau standar deviasinya tidak sama dengan 1 ya kan, atau variannya sama dengan 1. Tidak juga rata-ratanya tuh sama dengan 0, enggak juga. Nah, jadi ini seandainya ini distribusi normal, ya kan? Kemudian kita punya data memiliki mirip dengan distribusi normal atau sama dengan distribusi normal. Ini yang tadi ini 0 sama dari 0 sampai dari rata-ratanya 0 ya kan? Nah, kemudian variannya sama dengan 1. Nah, jadi ketika sebesar varian berarti antara minus 1 sampai 1, nah, ya kan? Nilai nilai probabilitasnya sekitar 68 ya tadi, 68. Kemudian ini kalau 2 kali varian, jadi sebesarnya 2 kali varian, kemudian ini 3 kali variannya, jadi luasnya yang 99 yang tadi. Oke, kalau ini distribusinya normal. Nah, kenyataannya data kan tidak seperti itu. Oke, ini contoh, ini kita menggunakan data. Ini ada data sampel dari 50 mil, 50 N-nya ada 50. Mil ini jarak ya, jarak atau kilometer sama ya. Jadi ada aturan satuan mil atau satuan kilometer. Jadi misalkan ini A, B, C, mobil A, mobil B, mobil C. Mobil A ini menggunakan 1 liter jarak yang tempuh 30,8 misalkan. Mobil B menggunakan 1 liter bensin, jarak tempuhnya 31 mil misalkan. Dan C dan seterusnya. Jadi ini datanya ya kan, ada 50. Kemudian ini pertanyaannya. Tentukan probabilitas dari X-nya ini data X-nya, yaitu probabilitas dari lebih besar dari sama dengan 32 dan lebih kecil sama dengan 35. Jadi yang ditanyakan adalah probabilitas dari 32 sampai 35, di mana rata-ratanya sama dengan 33, kemudian variannya adalah sama dengan 0,7. Oke, jadi kalau ingin mencari rumus rata-rata ini ya, sigma XI dibagi N. Kemudian ini varian XI min X bar pangkat 2 sigma dikurangi N min 1. Maka standar deviasi adalah akar dari variannya atau S pangkat 2-nya. Oke. Jadi untuk menghitung berapa luas ini, ya kan ditanyakan antara 32 sampai 35. Ya. Jadi asumsinya bahwa ini berdistribusi normal. Jadi 33 ini kita asumsikan sama dengan 0. Nah, seperti yang kan kita berasumsi bahwa 33 ini sama dengan 0. Pertanyaannya, kalau 32 ini
asumsinya berapa nilai Z-nya ya. Kalau 33 Z-nya itu sama dengan 0, kalau 32 berapa nilai Z-nya? Itu kita cari dengan rumus ini. Z sama dengan X min rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Jadi rumus ini Z sama dengan nilai X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi ini namanya adalah nilai Z-score. Jadi nilai Z-score itu sama dengan istilah menstandarkan suatu nilai. Jadi distandarkan tadinya rata-ratanya 33, sekarang distandarkan jadi rata-ratanya tidak 33 lagi, tapi menjadi 0. Kemudian 32, berarti 32 itu berapa? Kalau dibuat dalam Z-score-nya, berarti 32 dikurangi 33 dibagi 0,7, nilainya minus 143. Kemudian kalau 35, berarti 35 dikurangi 33 dibagi 0,7, nilainya 2,86. Jadi di tabel kita bisa menghitung luas dari minus 143 sampai 2,86. Jadi ini Z-nya dari minus 143 sampai Z-nya 2,86. Kalau sudah begini kan kita bisa menggunakan tabel atau menggunakan aplikasi. Oke. Jadi probabilitasnya diasumsikan berdistribusi normal kira-kira. Jadi kita bisa menghitung probabilitasnya. Oke, luas dari tak terhingga negatif sampai 2,8 ini sebesar 0,9973, ya kan? Kemudian luas dari negatif tak terhingga sampai min 143 itu sebesar 0,0764. Nah, jadi luas ini tinggal kita kurangi saja 0,9979 dikurangi 0,764, 0,9215. Jadi luas daerah ini adalah sebesar 0,9215. Jadi probabilitas dari X lebih besar sama dengan 32, lebih kecil sama dengan 36 adalah sebesar 0,9215. Jadi luas daerah ini atau probabilitas dari 32 sampai 35 adalah sebesar 0,9215. Jadi peluangnya tuh besar ya. Jadi data dalam mil itu kira-kira bergerak antara ini peluangnya lebih besar dari 32 dan 31 itu peluangnya sebesar 92%. Nah, oke, ini contoh berikutnya ya kan. Nah, jadi pertanyaannya kalau tadi di antara, kalau ini adalah kurang dari. Berapakah X kurang dari 31? Nah, jadi jarak tempuhnya kurang dari 31 mil. Rata-ratanya 33, kemudian variannya sama ya 0,7. Kemudian ini kita asosiasikan, diumpamakan ke arah distribusi normal, di mana 33 ini adalah sama dengan identik dengan 0, kemudian 312 ini kita cari menggunakan rumus Z-score, 32 dikurangi 33 dibagi dengan 0,7, nilainya min 257. Yang ditanyakan adalah kurang X-nya, probabilitas dari X kurang dari 312. Di tabel kurang dari 2,57 kita memperoleh nilai 0,0051. Nah, jadi Px kurang dari 31,12 adalah sebesar 0,0051. Oke. Dapat disimpulkan bahwa menghitung probabilitas dari data X tertentu adalah dengan cara menentukan nilai Z-score-nya, kemudian dapat dengan mudah menghitung probabilitas distribusinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.